Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Daerah Balung, balik lagi di acara Ngobras, Ngobrol Santai Rumah Sakit Daerah Balung. Acara ngobrol santai tapi tetap berisi, yang pastinya membahas tentang seputar kesehatan langsung dengan ahlinya. Nah, hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang lagi rame di luar sana, baik di tongkrongan, kemudian di pergosipan ibu-ibu, bahkan di FYP media sosial kita. Apa itu? Nah, sonhoreg. Apalagi sekarang lagi ini ya, Agustus, jadi memang lagi banyak karnaval yang juga melibatkan sonhoreg. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas sonhoreg versus sound untuk telinga kita. Untuk itu kita sudah ditemani dengan ahlinya, Dr. Dini Fitrilia SPTHT, dokter spesialis THT Rumah Sakit Daerah Balung. Halo Dok, apa kabar? Halo Mas Rangga, kabar baik. Iya Dok, jadi hari ini kita akan ngobrol seputar sonhoreg Dokter. Yep. Jadi mungkin kita kenalin dulu ya Dokter Dini. Dokter Dini ini satu-satunya dokter THT yang dimiliki Rumah Sakit Daerah Balung. Beliau berpraktek di hari Senin, Selasa, dan Kamis jam 8 sampai jam 12. Jadi para pemirsa, Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada keluhan tentang THT bisa datang di hari tersebut untuk bertemu Dokter Dini. Betul ya Dok ya? Yap. Oke. Jadi ini Dok, pertanyaannya masalah tentang sonhoreg ya? Iya. Suaranya rame Dok, tapi aman nggak sih buat telinga kita? Pertanyaannya kan seperti itu. Terus kira-kira Dok, sonhoreg mungkin kita bisa tahu horeg itu identik dengan suara yang keras, ngebas gitu ya. Yep. Kalau mungkin untuk teman-teman bisa buat bikin joget gitu ya Dok ya. Kalau dari sisi medis Dok, kira-kira sonhoreg itu definisinya apa sih Dok? Oke. Kalau sonhoreg itu nggak ada definisinya dari sisi medis ya. Siap Dok. Sonhoreg itu secara sosial itu kayak sound system. Cuman bedanya intensitasnya lebih ditinggikan. Jadi volumenya lebih keras, sehingga dentumannya juga lebih keras. Dan kita podcast ini bukan untuk membela kita pro sonhoreg ataupun kontra sonhoreg ya. Nothing to disclose. Jadi kita di sini dari sisi medisnya aja, benar ya Mas Rangga ya? Betul Dokter. Jadi kalau untuk kesehatan telinga sendiri, dengan adanya suara keras yang masuk, itu pasti bisa mengganggu telinga kita. Jadi secara anatomi itu telinga kan dibagi 3, ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Nah, telinga luar itu ada daun telinga, ada liang telinga, di mana suara bisa masuk ke dalam telinga dalam. Kemudian di telinga tengah ada gendang telinga. Kalau ada suara seperti ledakan bom, itu bisa memecahkan gendang telinga. Jadi kalau gendang telinganya pecah, otomatis pasien akan merasa kesakitan. Dan juga ada penurunan pendengaran. Nah, itu dari telinga tengah. Lalu bagaimana dengan telinga dalam? Telinga dalam itu isinya rumah siput atau koklea. Dan di dalam koklea itu ada yang namanya sel rambut. Di mana sel rambut ini kalau ada suara, seberapapun volumenya dia akan bergetar. Dengan getaran sel rambut ini dia akan merangsang saraf pendengaran yang ada di otak untuk kemudian dipersepsikan di otak kita, kemudian kita sadar, oh iya ada suara. Tapi itu terjadi sepersekian detik sehingga kita tidak sadar ya. Jadi kita kayak dengar suara langsung aja gitu. Benar-benar sepersekian detik. Nah, kalau suara keras, sel rambut itu sangat sensitif. Ya namanya juga sel rambut ya. Kenapa namanya sel rambut? Karena memang benar-benar kayak rambut. Tapi secara mikroskopis. Jadi kalau sel rambut itu kena dentuman suara yang terlalu keras, itu bisa rusak. Dan sel di seluruh tubuh kita ini bisa regenerasi. Jadi apakah sel rambut bisa regenerasi? Sayangnya tidak bisa. Oh, khusus untuk sel rambut tidak bisa ya? Jadi khusus sel rambut itu nggak bisa. Sama aja kayak sel rambut, kayak rambut kita rontok. Kalau udah rontok ya udah kan nggak bisa lagi disambung. Tumbuh baru iya bisa, tapi tidak pada telinga. Di telinga dalam, di dalam koklea, di dalam rumah siput, sel rambut yang ada di dalam situ kalau sudah rontok, rusak, udah nggak bisa tumbuh lagi. Sayangnya seperti itu. Jadi bisa terjadi. Ya, Dok, ya, jadi bisa jadi kerusakan
permanen. Jadi itu Siap, yang kita siap. khawatirkan sebenarnya. Oke dok, jadi tadi pertanyaannya sebenarnya definisi untuk sound horeg ya dok, tapi Iya. dokter ini sudah menjelaskan secara gamblang. Jadi telinga itu ada 3, ada Betul. luar, tengah, dan dalam. Jadi untuk sound horeg juga bisa mempengaruhi pendengaran, Iya. khususnya di telinga bagian dalam. Kalau rambutnya rusak sudah tidak bisa tumbuh lagi gitu ya dok. Ya. Sayangnya begitu. Oke, terima kasih dok. Jadi mungkin pemirsa kita jelaskan sekali lagi. Jadi di sini kita berdiskusi, tidak ingin menghakimi ya dok ya. Ya. Kita pro atau kontra enggak, tapi kita memang dari sudut pandang kesehatan. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menggemari sound horeg, jadi nanti bisa lebih berhati-hati. Bagaimana sih tetap menjalankan hobi, tapi tetap aman untuk diri sendiri dan lingkungan gitu ya dok Betul, ya. ya. Nah, ini tadi ngomong masalah yang apa namanya dok, suaranya yang keras banget gitu ya dok ya. Kira-kira kalau dari fakta ilmiah dok, pendengaran kita itu amannya mendengarkan berapa desibel. Nah, kemarin saya pribadi dok baca di media Iya. sosial itu ada yang lagi viral. Amannya nih berapa desibel untuk telinga kita gitu kan. Betul, Dok? Nah, betul, mungkin betul. dokter ini bisa menjelaskan. Oke. Oke. Kalau untuk amannya telinga kita bisa mendengar kurang dari 85 desibel. 85 desibel. 85 Oke. desibel. Itu intensitas. Intensitas itu kita analogikan dengan volume. Oke. Jadi volume di sound, di radio atau dimanapun di HP juga itu 80% itu bisa diterima dengan telinga kita. Tapi kalau lebih dari itu ada batas waktunya. Jadi sebelum ada sound horeg yang kita concern, kita fokus untuk kesehatan telinga pendengaran itu sebenarnya kepada karyawan pabrik, di mana pabriknya itu mendengar suara Mesin gitu ya, Dok, yang ya. terlalu keras sampai Dan 100 lama lebih sekali dan gitu ya, lama. Dok. Oh, oke. Nah, itu udah diatur sama Oke. undang-undang. Jadi kalau 85 desibel suara mesinnya itu harus terpapar paling lama 8 jam. 8 jam. 8 jam. Kalau sudah 8 jam ganti shift. Karyawannya Oke. diminta itu. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan maka perusahaannya yang akan kena. Oke. Jadi itu sudah diatur sama undang-undang. Undang-undang tenaga kerja mungkin ya Betul dok ya. sekali. Dan Oke. kemudian kalau suara lebih di atas itu, pokoknya intinya naik 3 desibel, maka lama yang bisa terpapar telinga kita amannya itu dibagi 2. Jadi kalau misalnya sekitar 88 desibel, Berarti 4 maka jam. 4 jam saja Oke. baru boleh terpapar. Kemudian ditambah lagi, tambah 3, maka akan Dibagi 2 separohnya. lagi. Iya. Padahal nambahnya cuma 3 ya dok ya. Nambahnya cuma 3 Tapi desibel. dibaginya 2 langsung. Iya, jadi kalau Oke. 100 desibel itu kita cuma bisa dengar sekian menit saja. Oke. Cuman boleh terpapar sekian Padahal menit. kalau saya lihat kemarin dok di media sosial itu sound horeg sampai 135 desibel lebih dok. Iya, betul Itu sekali. berapa lama kita boleh mendengarkan dok? Sepersekian detik ya. Sepersekian detik aja ya. Wah. Ya, sayangnya seperti itu ya. Berarti memang kemampuan telinga kita untuk mendengarkan suara yang sekeras itu sangat terbatas ya dok. Betul sekali, tidak Oke. mampu. Terutama kalau orang tua, jadi sarafnya jauh lebih sensitif dibandingkan usia produktif, itu lebih kasihan lagi sama orang tua oke. gitu. Siap, Jadi siap. mungkin perlu dibatasi kepada konsumennya, hanya dibatasi saja bagi yang suka saja. Oke, gitu. dok. Jadi mungkin ini dok, untuk yang penggiat atau yang memang hobi untuk mendengarkan sound horeg, karena suaranya memang keras ya dok. Ya, betul. Tapi kita bisa mendengarkan cuma sebentar. Nah, ada nggak sih dok cara untuk apa namanya mencegah atau menanggulangi mengurangi suaranya itu, misalkan pakai kayak earphone atau earplug gitu ya dok ya? Gimana dok itu dok? Iya, sama sebenarnya kayak peraturan di tenaga kerja, di perusahaan, di mana pabriknya yang suara keras itu tadi, Oke. mereka diwajibkan karyawannya untuk memakai earmuff Earmuff ya dok? atau earplug. Ya, earmuff itu yang kayak bando. Oh, yang kayak yang ada- di ini ya, MotoGP balapan gitu ya dok ya? Mungkin Iya. ada krunya yang pakai Iya, itu. benar-benar Oke, kayak headset oke, oke. gitu, Iya, iya, kayak iya, ada yang besar bandonya, gitu ya. ada kayak karetnya. Itu earmuff ya? Itu earmuff Earmuff. namanya. Itu menutupi semua daun telinga Daun kita. telinga. Dan itu karet. Dan itu lebih mencegah suara masuk ke dalam telinga kita itu hanya sekitar 50 desibel. Oke, misalkan Jadi, suaranya 135, kalau pakai dikurang itu jadi 50. nanti
85 gitu ya. 85, Oke, jadi aman berarti. 8 jam aja. 8 jam. 8 jam Oke. aja, jangan lebih, jangan Siap. berjam-jam gitu. Siap, 8 jam. Terus kemudian ada earplug. Oke. Earplug ini cuman bisa mengurangi, earplug itu yang kayak perenang make, jadi yang masuk di dalam telinga gitu ya, Dok, yang ya? dimasukkan ke dalam liang telinga. Oke. Nah, itu bisa mengurangi sekitar 20 sampai 30 desibel. Oke, berarti Tapi sekali lebih lagi ada syaratnya. Gimana, Kalau Dok? earmuff itu bandonya harus pas. Karetnya harus puff. Nggak boleh longgar gitu ya, Nggak Dok, boleh ya? longgar. Oke. Dan kalau itu beneran dipakai, kalau kenyataannya pada karyawan pabrik dan itu bikin pusing. Karena Jadi tekanannya karena tinggi tuh mungkin ya, Dok, ya. bener-bener dia kayak dibikin kedap kayak gitu. Jadi kalau orang ngomong itu kita bener-bener kayak budek kalau pada saat kita pakai earmuff. Oke. Saya pernah rata-rata dokter THT pernah merasakan earmuff karena memang bagian dari edukasi kita ke karyawan pabrik untuk menggunakan earmuff itu, menghindari kerusakan telinga lebih lama lagi. Oke, terima kasih, Dok. Jadi gitu ya pemirsa, untuk menanggulangi ya jenengan-jenengan mungkin yang suka lihat horeg ya, yang sebentar lagi banyak karnaval, pakai pelindung telinga, bisa earmuff atau earplug. Yang lebih efektif yaitu pakai earmuff dengan catatan tidak lebih dari 8 jam. Betul gitu ya, Dok sekali. ya. Terus ini dokter Dini, kita kan kebetulan juga di Jawa Timur ya, Dok. Ya. Jawa Timur tuh terkenal dengan horegnya paling banyak mungkin ya di Indonesia gitu. Nah, dokter Dini selama berpraktek pernah menemukan nggak kasus-kasus yang mungkin THT berhubungan dengan sound horeg gitu, Dok? Oke. Jadi pada prinsipnya dengan paparan yang lama karena sound horeg dan sound horeg ini baru-baru saja digemari, Oke. sebenarnya ini kerusakan telinganya bukan saat itu dengar sound horeg kemudian langsung besoknya sakit. Oke. Itu nggak kayak gitu. Karena telinga itu dia syaratnya akumulasi baru bisa ada keluhan. Di saat pasien orang tersebut ada keluhan baru datang. Kalau dari pengalaman kita nih di Balung, kita ada pasien beberapa karyawan pabrik yang dulunya bekerja di pabrik yang mesinnya keras, Oke. disarankan untuk pakai earmuff dan itu perusahaannya sudah menjalani semua. Tiap tahun mereka dicek audiometri, dicek tes kemampuan pendengarannya bagaimana. Nah, itu ada penurunan di frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi. Kemudian kita tanya lagi, dulunya bagaimana waktu kerja di pabrik? Nah, kalau udah kayak gini pasiennya baru ngaku, iya dok, saya males pakai earmuff. Males pakai earmuff. Iya, jadi itu permasalahannya. Jadi Oke. mereka sendiri yang nggak patuh aturan, mereka sendiri yang nggak taat aturan. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Kurang lebih 10 tahun setelah mereka bekerja. 10 tahun ya, Dok. Betul, Ya? jadi rata-rata pasien yang sudah mau pensiun baru mengeluhkan. Oke. Jadi kalau saat ini para penikmat sound horeg usia produktif, nanti tunggu saat tuanya, coba dicek Oke, bagaimana. Dok. Dan biasanya memang hidden, tersembunyi. Biasanya nggak sadar kalau kita ada keluhan gangguan pendengaran. Biasanya biasanya orang lain yang mengeluhkan. Kok bapak ini misalnya diajak ngomong nggak gitu ya, nyambung, Oke. dipanggil belum tentu dipanggil nggak denger ya. Kadang bisa denger, kadang kita manggil tanpa sadar mengeraskan suara juga kan. Jadi Oke. orangnya otomatis noleh. Dipanggil denger tapi diajak ngomong nggak nyambung. Nah itu bisa terjadi hearing loss karena noise induce. Jadi Oke. suara bising. Hearing loss yang karena suara bising itu tadi. Siap, Jadi siap. itu yang lebih berbahaya, bukan berbahaya ya, tapi sosialnya jadinya terganggu sehingga orangnya lama-lama akan exhausted mentalnya Oke. sampai akhirnya terjadi depresi. Depresi. Jadi Sampai banyak yang depresi ya, Dok, menarik ya? diri, banyakkan orang tua yang Oke. menarik diri dari sosialnya karena dia merasa bingung. Awalnya nggak denial nyambung. gitu ya, Dok, Betul, ya? awalnya denial karena mereka memang nggak paham kok Ngerasa kayak nggak- gini nggak sih gangguan aku. gitu Iya, ya? aku denger kok suara orang itu, tapi kok aku Oke. nggak paham ya. Karena memang ada beberapa frekuensi yang dia tidak mampu mendengar. Dan yang paling sensitif itu adalah frekuensi tinggi. Oke. Frekuensi di 4000. 4.000. Itu sel rambutnya mudah sekali rusak.
Jadi gimana sih analoginya kalau orang yang high frequency hearing loss itu? Jadi analoginya kalau misalnya saya bilang saya yang orang high frequency hearing loss itu dia akan mendengar AA. Jadi kan nggak paham ya? Iya. Karena dia konsonannya nggak bisa dengar. Kayak kita ngomong konsonan, Iya. yang orang itu dengar adalah oonan. Oh. Jadi dia Ada beberapa bisa huruf yang mungkin dia ada nggak beberapa bisa huruf yang dia nggak bisa dengar, mendengarkan. betul. Oke. Jadi A, I, U, E, O dia bisa dengar. Tapi yang huruf konsonannya dia nggak bisa dengar. Jadi itu yang bikin dia bingung, orang ini ngomong apa padahal saya dengar, kayak gitu. Oh gitu ya Dok. Jadi ya. kasihan sebenarnya. Sedangkan Oke. alat bantu dengar yang terjangkau oleh masyarakat adalah alat bantu dengar yang sistemnya itu mengeraskan suara. Oh, Jadi oke. bayangin aja dia bisa dengar kok, hanya beberapa kata aja yang dia nggak bisa dengar, tapi dikeraskan lagi suaranya. Apa nggak tambah sakit tuh kalau pakai alat bantu dengar? Telinganya, betul. Betul. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau denger cerita Dokter Dini ngeri-ngeri sedap ini ya efeknya. Iya, tapi harus kita sampaikan ya. Iya Dok. Jadi ini salah satu bentuk edukasi ya Dok Betul ya sekali. tentang kesehatan telinga. Nah tadi Dokter Dini sudah menyampaikan beberapa efeknya. Kira-kira ini apa sih Dok tips untuk misalkan untuk penggiat sonhoreg atau penghobi biar tetap aman, kira-kira berapa kali setahun sekali atau berapa gitu untuk periksa ke dokter THT gitu? Betul sekali. Buat para penggiat sonhoreg ya. Betul Dok. Yang pertama cek dulu pendengarannya. Oke. Jadi kita harus punya Caranya? ambang dengar. Oke. Ini orang beneran dengar normal atau memang dari awalnya udah agak-agak nggak dengar. Oke. Jadi kita harus punya ambangnya dulu, dasarnya, basicnya kayak gimana. Caranya memang harus cek pendengaran ke dokter THT. Oke. Kita tes pendengaran, kita audiometri dulu. Di Rumah Sakit Balung ada. Oke. Kemudian setelah dengar sound horeg, aduh kok tiba-tiba telinganya denging besoknya. Nah itu udah tanda-tanda tuh. Jadi langsung segera ke dokter. Jadi self awareness kayaknya yang kita butuhkan ya. Oke. Kesadaran dari masing-masing orang. Jadi kalau ada sedikit aja gejala langsung ke dokter THT. Oke. Kalau memang itu sel rambutnya rontoknya baru sementara, maksudnya kayak bengkak-bengkak sedikit karena dengar suara keras, mungkin kita bisa mengembalikan dengan pemberian obat steroid dosis tinggi. Itu biasanya terjadi pada sudden deafness, pada biasanya yang dengar ledakan bom kayak gitu, terus tiba-tiba langsung bengkak semua isi telinga dalamnya. Kita bisa memberikan obat dosis tinggi, tapi harus fase akut. Kalau sudah udah kronis, lama nggak bisa kronis itu nggak ya. bisa, kita udah angkat tangan. Oke. Jadi serba salah ya. Iya. Jadi itu pemirsa ya. Kalau ada keluhan jangan menolak, maksudnya jangan malah menghindar, tapi kesadaran diri ya Dok ya. Betul, Ada keluhan sedikit pun itu langsung bisa kontrol ke dokter THT. Iya, betul gitu sekali. ya. Ke dokter THT manapun bisa. Sebenarnya. Dan yang pasti, kalaupun ada karyawan dari sonhoregnya itu sendiri sudah dites pendengaran, nanti tiap 6 bulan sebaiknya tes lagi. Oke, setiap 6 bulan. 6 ya. bulan sekali. 6 Betul. bulan harus dites. Jadi itu Bapak Ibu, sonhoreg memang akhir-akhir ini jadi sedikit kontroversial ya Dok ya, karena memang banyak disorot terutama dari MUI yang mengeluarkan fatwa haram. Ya. Tapi kita di sini melihatnya sekali lagi dari kacamata kesehatan, Ya. kita nggak menghakimi, memang ada positif dan negatifnya. Positifnya mungkin bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, banyak yang jualan di situ Dok, dan ekonomi juga jalan. Tapi juga ada sisi negatifnya. Kalau dari sisi kesehatan mungkin nanti efeknya di pendengaran ya Dok. Betul sekali. Jadi makanya semuanya baik penggiat maupun penghobi kalau bisa tetap cek kesehatan 6 bulan sekali. Ada keluhan langsung periksa, jangan menghindar. Dan tadi saran dari Dokter Dini pakai apa namanya alat bantu earmuff atau Ya, earplug. ya. Oke, Dok. Mungkin terakhir Dok, ada pesan penutup dari Dokter Dini tentang sonhoreg ini dan bagaimana caranya, tips praktisnya untuk menjaga kesehatan agar telinga kita tetap sehat. Oke. Untuk para penikmat sonhoreg, sekali lagi kita tidak melarang,
tapi ini hubungannya sama kesehatan telinga. Di mana Indonesia itu ikut serta dalam mewujudkan Sound Hearing 2030, di mana di tahun 2030 kita harus mencapai 90% penduduk dunia tidak boleh ada gangguan pendengaran. Nah, dengan adanya sound horeg, maka otomatis gangguan pendengaran akibat bising itu akan bertambah. Ada baiknya dari para masyarakat mungkin bisa menjaga jarak bagi yang bukan penikmat sound horeg, bisa menjaga jarak menjauh dari sound horeg itu sendiri beberapa meter sampai dengan kilometer supaya telinganya tetap sehat, supaya saraf pendengarannya tetap oke. Dan buat para penikmat sound horeg ada baiknya untuk self awareness, sadar akan diri sendiri. Jadi jangan denial, kalau memang ada sedikit aja keluhan telinga langsung aja datang ke dokter THT. Sekali lagi kita tidak menjudge, kita tidak pro ataupun kontra dengan sound horeg. Sekali lagi kita sama-sama mewujudkan sound hearing di 2030. Oke, saya ingin menggarisbawahi dok. Jadi selain kita punya agenda Indonesia Emas 2045, ternyata dari sisi pendengaran kesehatan, kesehatan pendengaran kita ada namanya Sound Hearing 2030 ya dok ya. Sekali. Dan itu 90% masyarakat tidak boleh ada gangguan pendengaran. Iya, dok, ya. betul. Jadi kurang 5 tahun lagi nih ya dok ya. Jadi mulai diperhatikan Bapak Ibu untuk kesehatan telinganya. Yang disampaikan dokter Dini tadi, cek secara berkala dan hindari paparan yang secara terus-menerus. Baiklah pemirsa, diskusi kita sangat menarik pada hari ini. Terima kasih dokter Dini atas waktunya. Jadi mungkin kita ada nanti kesempatan lagi ya dok yang ngobrol tentang masalah kesehatan telinga dan yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di episode Ngobras selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disertakan di kolom komentar. Nanti kami admin bantu jawab dan diskusi dengan dokter Dini. Gitu ya dok ya. Oke, untuk sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertemu dokter Dini di Rumah Sakit Daerah Balung, jadwalnya di hari Senin, Selasa, dan Kamis jam 8 sampai jam 12 siang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di episode Ngobras selanjutnya. Dadah.